Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas terkait dasar pemetaan. I need you more than ever. You wasn't there for me. Nah, ada yang sering menggunakan peta dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah menggunakan Google Maps. Google Maps merupakan salah satu contoh peta dalam bentuk digital. Nah, Google Maps ini sering kalian gunakan untuk menentukan lokasi yang kalian tuju. Kemudian, apa sih artinya peta? Peta secara umum merupakan gambaran permukaan bumi dalam bidang datar. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013, peta merupakan gambaran permukaan bumi di atas bidang datar mencangkup bagian atas dan bawah permukaan bumi yang baik secara alami atau secara buatan yang dibentuk dalam proyeksi dan skala tertentu. Nah, itu adalah pengertian peta, baik dalam peraturan pemerintah atau pengertian peta secara umum. Jadi pada intinya peta adalah suatu gambaran bumi pada bidang yang datar dengan proyeksi dan skala tertentu. Nah, peta itu memiliki berapa jenis? Ada 2 jenis peta. Yang pertama adalah peta khusus. Yang kedua adalah peta umum. Peta khusus atau peta tematik merupakan peta-peta yang dibuat dengan tujuan tertentu. Contohnya, membuat daerah rawan banjir, populasi penduduk, atau daerah yang rawan kekeringan atau kebakaran. Kemudian, peta umum atau peta yang berisi informasi umum seperti nama sungai, nama jalan, dan nama gunung. Biasanya peta umum itu terdapat dalam peta rupa bumi Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Geospasial. Nah, 2 peta itu memiliki peruntukan yang berbeda-beda nih. Peta umum itu biasanya digunakan untuk di bagian buku atlas atau peta besar. Sedangkan peta khusus itu digunakan untuk mengetahui atau menganalisis suatu wilayah dan apa yang terjadi pada wilayah itu. Kemudian peta jenis kedua. Peta jenis kedua adalah peta yang dibagikan berdasarkan skala. Nah, peta yang berdasarkan skala ini dimulai dari peta pertama atau peta kadaster. Peta kadaster adalah peta dengan skala 1:100 hingga 1:5000. Peta ini biasanya digunakan dalam sertifikat tanah loh. Kemudian peta kedua atau peta skala besar. Peta skala ini biasanya 1:5000 hingga 1:250.000. Peta ini digunakan untuk perencanaan suatu wilayah seperti perencanaan wilayah kabupaten atau perencanaan wilayah kota. Kemudian yang ketiga adalah peta skala sedang dengan skala 1:250.000 hingga 1:500.000. Biasanya peta ini digunakan untuk menggambarkan wilayah suatu provinsi atau suatu pulau. Kemudian yang keempat adalah peta skala kecil dengan skala 1:500.000 hingga 1:1 juta. Sering digunakan untuk wilayah Indonesia atau wilayah-wilayah yang berkaitan dengan negara. Kemudian yang terakhir adalah peta skala geografis. Nah, peta ini biasanya menggunakan skala 1:1 juta untuk benua atau untuk peta dunia. Kemudian terkait proyeksi peta. Apa sih itu proyeksi peta? Bumi memiliki bentuk bulat atau elipsoid, sehingga untuk menggambarkannya pada bidang datar dibutuhkan suatu proyeksi. Nah, apa sih guna dari proyeksi ini? Proyeksi ini berguna untuk mengurangi kesalahan atau distorsi dalam luas atau bentuk suatu bangunan. Seperti kita mengupas suatu kulit jeruk. Nah, kulit jeruk yang telah dikupas itu memiliki berbagai perbedaan dari yang bulat kemudian menjadi datar, sehingga distorsi di sini bertujuan dikurangi dalam bentuk proyeksi. Adapun beberapa proyeksi, yang pertama adalah proyeksi azimutal atau zenital, menggunakan bidang datar sebagai proyeksinya dan paling cocok untuk wilayah kutub utara dan kutub selatan. Kemudian yang kedua adalah proyeksi kerucut, menggunakan bidang kerucut untuk menggambarkan wilayah-wilayah yang berada di lintang tengah. Kemudian yang ketiga adalah proyeksi silinder, menggunakan bidang silinder yang sangat sesuai untuk wilayah ekuator seperti wilayah Indonesia atau Khatulistiwa. Dan kita masuk kepada komponen-komponen peta. Nah, komponen-komponen peta itu ada 10. Yang pertama adalah peta utama. Peta utama adalah peta yang
berada di tempat terbesar atau peta yang digunakan sebagai tempat untuk informasi yang disajikan. Kemudian yang kedua adalah judul peta. Judul peta berada pada atas peta atau bagian kanan dari suatu peta. Judul peta memuat informasi terkait peta yang akan disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah garis tepi. Garis tepi adalah garis yang paling tebal di suatu peta. Garis tepi berfungsi untuk membuat peta terlihat lebih rapi. Kemudian garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan garis bujur berfungsi untuk mengetahui wilayah dan koordinat peta tersebut ada di garis lintang dan bujur berapa. Kemudian yang kelima adalah orientasi. Orientasi atau biasanya dalam peta itu wilayah utara atau arah mata angin. Nah, arah mata angin ini digunakan untuk mengetahui saat peta itu digunakan arah utaranya itu bagian mana. Kemudian yang keenam adalah skala pada peta. Skala pada peta berfungsi untuk mengetahui peta ini tujuannya untuk apa dan peta ini mencakup wilayah apa saja. Selanjutnya adalah simbol peta. Simbol peta berfungsi untuk memvisualisasikan objek geografis yang berada pada peta, seperti gunung dengan simbol segitiga, kemudian sungai dengan simbol garis yang berwarna biru, kemudian batas administrasi, jalan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah legenda pada peta. Legenda pada peta adalah tulisan yang memperjelas simbol tersebut, seperti sungai garis biru itu dinamai dengan sungai, kemudian simbol segitiga warna hitam itu dinamai dengan gunung, kemudian simbol segitiga warna merah itu dinamai dengan gunung berapi aktif. Kemudian yang selanjutnya ada insert pada peta. Insert pada peta berfungsi untuk menunjukkan peta tersebut berada di wilayah sekitar mana. Kemudian yang terakhir adalah sumber dan tahun pembuatan peta. Sumber dan tahun pembuatan peta itu sangat penting digunakan dalam peta, karena orang dapat mempercayai dari mana sih sumbernya ini, kemudian tahun berapa peta ini digunakan. Tahun menunjukkan relevansi suatu peta. Semakin baru tahunnya, semakin relevan petanya, sedangkan semakin lama tahunnya, semakin tidak relevan petanya. Kemudian sumber juga merupakan salah satu unsur pendukung, seperti dari mana data pada peta tersebut berasal, apakah sudah valid atau belum. Sekian video tentang dasar-dasar pemetaan. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan langsung. Bye-bye!